Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Improver Universitas Nusa Putra yang beranggotakan saya, Dwi Putri Maharani, dan saya Raneka Arini. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil riset investasi kami terhadap perusahaan Kimia Farma Tbk menangkap peluang di tengah pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak serius pada aktivitas ekonomi hampir di seluruh negara, terutama Indonesia. Pengaruh buruknya pun tidak hanya pada satu bidang, akan tetapi hampir di seluruh bidang yang ada. Salah satu aspeknya adalah investasi. Investor dalam berinvestasi menganalisis harga saham untuk menentukan keputusan buy, sell, atau hold pada perusahaan yang akan diinvestasikannya. Saat ini, terdapat 697 perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI, di mana sahamnya dapat diperjualbelikan. Salah satunya adalah perusahaan Kimia Farma Tbk dengan kode saham KF. Analisis makroekonomi global. Perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2019 telah berpengaruh kepada proyeksi yang dilakukan oleh IMF, di mana IMF sepanjang tahun 2019 telah 2 kali melakukan koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2019. Proyeksi yang semua ditetapkan sebesar 3,5% pada Januari diturunkan sebanyak 0,2% pada bulan April 2019. Lalu, angka itu kemudian diturunkan kembali sebesar 3,0% pada Oktober 2019. Analisis makroekonomi domestik. Stabilnya kondisi ekonomi Indonesia tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah yang mengalami apresiasi terhadap dolar Amerika Serikat dengan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Selain itu, indikator neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan tahun 2019 juga lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun masih mengalami defisit, namun defisit neraca perdagangan tahun 2019 sudah membaik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 43,8 triliun rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 8,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 119,2 triliun rupiah. Kami menggunakan metode Porter 5 Forces Analysis untuk meninjau industri farmasi Kimia Farma Tbk. Yang pertama, ancaman dari produk atau jasa substitusi. Produk substitusi harus diwaspadai oleh Kimia Farma Tbk karena akan mengancam peredaran produk Kimia Farma Tbk di pasaran. Yang kedua, ancaman dari pendatang baru. Diperketatnya syarat pendirian industri farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka potensi masuknya pemain baru atau perusahaan baru dalam industri farmasi terbilang kecil. Yang ketiga, persaingan antar perusahaan dalam satu industri. Industri farmasi Indonesia didominasi oleh Kimia Farma Tbk, namun ada pula perusahaan farmasi lain yang menjadi pesaing perusahaan Kimia Farma Tbk, seperti Kalbe Farma Tbk dan Indofarma Tbk. Yang keempat, daya tawar pembeli. Pasien sebagai pembeli tidak mempunyai kekuatan dalam pemilihan obat disebabkan rekomendasi oleh dokter dan kurangnya informasi akan obat generik yang berkhasiat sama, sehingga peran tenaga medis sangat penting terhadap tingkat penjualan produk. Yang terakhir, daya tawar penjual atau supplier. Kimia Farma Tbk merealisasi kegiatan produksi tahun 2019 mencapai 67,02% terhadap kapasitas produk dan mencapai 97,34% bila dibandingkan dengan pesanan supply chain serta tercapai 90,67% bila dibandingkan terhadap realisasi produk tahun 2018. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan Porter Forces Analysis, perusahaan Kimia Farma Tbk tidak menarik bagi pemain baru, akan tetapi sangat mendukung bagi pemain inti yang ada di dalamnya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menggunakan metode dividen discounted model. Langkah pertama yaitu mengestimasi dividen tahun berikutnya, didapatkan Rp934,7609. Langkah kedua yaitu mencari return yang disyaratkan investor, didapatkan 18,48%. Langkah yang terakhir yaitu mencari nilai intrinsik saham KF, atau nilai yang seharusnya didapatkan Rp9.123. Maka dari itu, dapat kami simpulkan bahwa saham KF berada di posisi under value, di mana harga saham lebih rendah daripada nilai intrinsik, yang artinya harga saham KF dihargai lebih murah atau lebih rendah. Maka dari itu, kami merekomendasikan untuk buy. Jumlah kas dan setara kas Kimia Farma Tbk tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 34,24%, yaitu dari Rp2.068.665 di awal tahun 2019 menjadi Rp1.360.268 di akhir tahun. Penurunan tersebut disebabkan oleh pengeluaran untuk arus kas operasi dan arus kas investasi lebih banyak dibandingkan dengan arus kas masuk pendapatan. Kimia Farma telah berhasil menerapkan pedoman, kerangka kerja, serta prinsip-prinsip CG secara efektif dan efisien.
dalam kegiatan operasional perusahaan dan senantiasa memperbaiki praktik CG di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil riset analisis kami merekomendasikan buy atau beli untuk saham perusahaan Kimia Farma. Dengan melihat prospek perusahaan yang cerah, Kimia Farma akan memberikan peluang besar di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian dari tim Info Report Universitas Nusa Putra. Terima kasih.